Assalamualaikum sahabat pendengar PHR. Masih bersama saya, Mandala, di podcast Horror Reborn. Dalam kisah yang mengungkapkan kegelapan di balik pengorbanan yang tidak pernah seharusnya terjadi, menggambarkan betapa rapuhnya batas antara dunia kita dan dunia yang penuh dengan kekuatan misterius. Ini dia ceritanya. Malam baru saja menyapa. Angin berembus pelan dan suara serangga malam menemani semesta dengan segala harmoninya. Bersiap menutup hari dengan segala harapan dan mimpi. Namun tidak dengan Pardi. Dia sedang termenung di beranda rumahnya. Matanya menerawang jauh, kosong. Lelaki berusia kepala 4 itu masih tak mengerti kenapa sepanjang hidupnya hanya melulu soal nestapa. Padahal segala macam pekerjaan tak pernah sungkan ia kerjakan demi kelangsungan hidup bersama keluarganya. Namun roda nasib seperti enggan berputar, membawa ia dan keluarga kecilnya naik ke taraf hidup yang lebih baik. Mas, nganu, tadi itu Pak Suprapto bilang nyuruh bantuin panen besok. Suara Ratmi, istrinya yang melesap dari dapur, membuyarkan lamunan Pardi. Iyo, pagi kan mulainya. Pardi mengangguk sambil beringsut mengubah arah duduknya demi menatap Ratmi yang tengah melewati pintu dan menuju ke arahnya. Di tangan istrinya itu, secangkir kopi hitam mengepul, siap disajikan untuk suaminya itu. Katanya tidak usah bawa apa-apa. Semua alatnya sudah disediakan sama Pak Suprapto, Mas. Ratmi berujar lirih. Dengan perlahan, ia meletakkan secangkir kopi yang masih panas di hadapan suaminya. Tidak ada camilan kali ini. Ia letakkan juga tubuhnya di samping suaminya. Ratmi mengusap-usap perutnya dengan pelan. Duduk berdua di atas balai bambu. Pardi mengangguk. Sementara netranya tak berhenti menatap wajah Ratmi yang halus dan perut istrinya itu yang kian membesar dari hari ke hari. Ada rasa bahagia yang sedikit tergerus. Pardi membayangkan lagi bagaimana kelak masa depan anak pertamanya yang sebentar lagi lahir jika Pardi tetap tak bisa mengubah keadaan. Bagaimana nanti dia akan mengurusnya? Bagaimana jika nanti anaknya tak bisa bersekolah? Dan lusinan pertanyaan-pertanyaan lain yang selalu menggerayangi isi kepalanya. Tentu saja kekhawatiran semua itu membuat pikiran dan hatinya gundah. Pekerjaan yang tak menentu membuatnya berpikir keras akan keadaan yang menimpanya. Oh ya Mas, tadi juga Mbok Suyat datang nagih uang yang bulan kemarin itu, Mas. Ratmi tertunduk. Tak berani ia menatap wajah Pardi suaminya. Nafasnya memberat. Ia tahu persis bagaimana kondisi suaminya saat ini yang hanya bekerja serabutan ke sana kemari. Namun, ia tetap menyampaikan apa yang suaminya harus dengar. Berusaha untuk tetap tegar. Pardi pun tak menjawab. Dia tak tahu harus bagaimana. Ada gemuruh hebat yang melanda jiwanya ketika ia mendengar ketidakberdayaan dan kepasrahan yang menelusup masuk bersama suara istrinya yang lembut. Getir memang, betapa berat beban yang harus dia pikul saat ini. Daripada menanggapi apa yang baru saja disampaikan oleh istrinya, Pardi lebih memilih untuk memejamkan mata, merasakan embus angin yang berderak menuju ke pekatan malam, mendengar derit dari balik rimbun pepohonan di kejauhan. Sementara Ratmi menarik diri dari hadapan Pardi yang masih terpejam. Dia masuk ke kamar lebih dulu, berharap semoga malam segera beranjak pagi. Sisa embun semalam belum lagi hilang dan matahari belum menggantungkan diri ketika Pardi beranjak pergi, meninggalkan Ratmi, istri tercinta yang sejak tadi sudah berjibaku dengan hangatnya api tungku. Dengan berjalan kaki, Pardi menuju rumah Pak Suprapto.
di sepanjang langkahnya menuju rumah Pak Suprapto, dingin meniup tubuhnya. Namun, demi berharap imbalan yang akan ia terima dari membantu panen, ia tak hiraukan semua itu. 30 menit perjalanan, Pardi sampai di kediaman Pak Suprapto. Tampak rumah besar dengan halaman yang luas, pagar yang tinggi, dihiasi dengan tanaman hias. Sudah ada beberapa orang yang datang di sana. Setelah beristirahat sejenak sambil menikmati camilan yang disediakan, mereka pun bergegas menuju ladang milik Pak Suprapto untuk memanen kentang. Pak Suprapto. Pardi menggumam sembari menyembulkan asap rokok lintingannya dan membayangkan wajah Pak Suprapto. Laki-laki berusia 73 tahunan itu adalah orang terkaya di kampungnya. Dan dari semua kekayaan yang dimilikinya itu telah melahirkan desas-desus di sepenjuru kampungnya. Bahkan beritanya sampai juga tersebar ke kampung lain. Menurut desas-desus yang ramai dibicarakan banyak orang, dahulu Pak Suprapto adalah orang yang serba kekurangan. Hidupnya begitu nestapa. Apalagi setelah ia memiliki anak, hidupnya kian melarat, ditambah utang yang tumbuh subur di sana-sini. Ketika anaknya baru berusia 4 tahun, Pak Suprapto pergi meninggalkan kampung sekitar 2 minggu lamanya. Ada seorang kawan yang mengajaknya berbisnis di kota, katanya. Namun sayangnya, baru saja 3 hari Pak Suprapto pergi, anaknya tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang pasti. Namun, justru sejak kematian anaknya itu yang menjadi titik balik baginya. Kehidupan Pak Suprapto berubah 360 derajat. Berangsur-angsur, kondisi keuangannya membaik dan dalam waktu sekejap, bahkan dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, Pak Suprapto sudah mengukuhkan diri sebagai orang terkaya di kampungnya. Tentu saja banyak orang yang mengamini desas-desus itu, mengingat kekayaan yang datang setelah kematian anaknya yang tiba-tiba. Namun, tak sedikit juga orang yang menganggap bahwa kekayaan yang Pak Suprapto dapatkan murni karena kerja keras yang terus ia lakukan. Dan oleh sebab kematian anaknya itulah, Pak Suprapto justru semakin termotivasi untuk membalikan keadaan ekonominya. Dalam hal ini, Pardi sendiri berada di pihak yang tidak percaya oleh desas-desus di kampungnya tentang Pak Suprapto. Karena menurut Pardi, orang tua mana yang tega menumbalkan anaknya hanya demi kekayaan semata? Terlebih lagi, ia juga akrab betul dengan sosok Pak Suprapto yang selalu memberikan dorongan agar Pardi terus bertahan dan tidak menyerah pada keadaan. Di mata Pardi, Pak Suprapto adalah sosok yang baik dan sangat mengayomi. Jadi menurutnya, tidak mungkin kalau sosok macam Pak Suprapto akan tega melakukan tindakan di luar nalar manusia itu. Setelah nyaris seharian Pardi membiarkan terik dan hembus angin menjilati peluh di tubuhnya, ia bersiap untuk beranjak dari rumah Pak Suprapto yang kini sudah penuh oleh ratusan kilo kentang yang baru saja dipanen. Di saku bajunya telah terselip beberapa lembar uang untuk menyambung hidup dan membuat dapurnya akan tetap mengebul untuk beberapa hari ke depan. Memang tidak seberapa yang ia dapatkan hari ini, namun Pardi bisa bernafas lega, bahkan jika besok tidak ada yang menyuruhnya untuk mengerjakan sesuatu. Setelah Pardi menyesap tetes kopi terakhir yang disuguhkan oleh Pak Suprapto kepada orang-orang yang ia pekerjakan hari ini, Pardi pamit untuk segera kembali ke rumahnya. Ia yakin jika Ratmi telah menanti. Namun, ketika Pardi baru saja mengambil langkahnya yang pertama, Pak Suprapto menahannya. Pardi!" Seru Pak Suprapto memanggil Pardi yang langsung membalikan badannya. "Nggih, Pak." "Iya, Pak." Timpal Pardi agak keheranan mendapati Pak Suprapto yang tiba-tiba saja memanggilnya. "Nganu Par, mengko bengi ono acara ra kowe?" "Anu Par, nanti malam ada acara nggak kamu?" "Boten Pak, enten nopo nggih?" "Enggak Pak, memangnya ada apa ya Pak?" Pardi bertanya semakin heran. "Yo wis,
engko bar iso rene yo Par. Ono sing arep tak omongke karo kowe. Ya sudah, nanti habis isya kesini ya Par. Ada yang mau aku obrolin sama kamu. Oh, nggih Pak, nggih. Iya Pak, iya. Pardi mengangguk menyanggupi permintaan Pak Suprapto kepadanya untuk datang malam nanti. Yo wis, ngono wae Par. Oh iya, iki nganu, ono panganan go kowe karo bojomu, yo? Ya sudah, gitu saja Par. Oh iya, ini ada makanan buat kamu sama istrimu ya. Pak Suprapto mengulurkan rantang yang penuh oleh opor ayam panas di dalamnya. Senyum hangatnya mengembang menatap mata Pardi yang berkaca-kaca. Terima kasih banyak loh ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada keharuan yang dalam ketika Pardi menerima rantang berisi opor ayam dari Pak Suprapto. Sesuatu yang bagi Pak Suprapto mungkin adalah hal yang biasa saja. Namun bagi Pardi, rantang di tangannya ini adalah satu hal yang luar biasa mewah. Rezeki yang cukup baginya dan Ratmi sang istri. Saya pamit Pak. Kembali Pardi berpamitan sambil membungkukkan badan di hadapan Pak Suprapto. Di sepanjang perjalanan pulangnya, Pardi tak berhenti mengucap syukur atas rezeki yang dia dapatkan hari ini. Ada bulir air mata yang menggantung dan siap jatuh dari kelopak matanya. Dalam benaknya, terbayang Ratmi yang akan tersenyum girang ketika tahu bahwa Pardi membawa makanan kesukaannya. Bahkan seingatnya, ia dan Ratmi sudah lama sekali tak menemui makanan semewah ini. Pardi tak sabar ingin segera sampai di rumahnya dan menyantap opor ayam dari Pak Suprapto. Ia pun mempercepat langkahnya, menyusuri jalan setapak di antara deretan pohon kemuning di kanan kiri jalan. 30 menit Pardi sampai di rumah sederhananya. Assalamualaikum Bu. Pardi mengucap salam dengan senyum menghiasi wajahnya. Rona bahagia yang menghapus rasa lelah yang dia rasakan. Waalaikumsalam. Ratmi segera membuka pintu menyambut kedatangan suaminya. Ini Bu, ada oleh-oleh pemberian dari Pak Suprapto. Pardi menyodorkan rantang berisi opor ayam. Walah, apa sih ini Pak? Ratmi segera membuka rantang tersebut. Dia tak menyangka ternyata isinya adalah makanan kesukaannya, opor ayam. Segera dia membawanya ke meja makan, menyajikannya untuk disantap bersama Pardi. Alhamdulillah, ini rezeki untuk anak kita ya Pak, ucap Ratmi sambil mengusap perutnya. Kekenyangan setelah opor ayam pemberian Pak Suprapto itu tandas. Ajan Isya merayapi langit yang menua. Purnama menggantung di salah satu sisinya. Awan berderak sewarna perak. Namun saat ini, Pardi masih juga belum beranjak menuju rumah Pak Suprapto. Ratmi duduk di sampingnya, di balai bambu teras rumah. Di antara mereka, sepiring ubi dan secangkir teh pahit terdiam bisu, menunggu ada yang menjamahnya. Ono acara opo to Mas nangumai Pak Suprapto? Ada acara apa sih Mas di rumah Pak Suprapto? Tanya Ratmi di sela kesibukannya melipat pakaian untuk ia setrika besok. Pardi menggeleng, matanya mengawang. Gak tahu aku. Aku cuma disuruh ke sana habis isya ini, jawab Pardi yang kali ini menjatuhkan pandangannya pada Ratmi, pada anak pertamanya yang meringkuk hangat di kedalaman perut istrinya. Ya sudah, siap-siap kalau begitu Mas. Nanti Pak Suprapto lama menunggu, ucap Ratmi mengingatkan. Pardi mengangguk. Ia pun bangkit seraya menyesap teh pahitnya yang mulai kehilangan kehangatan. Setelah Ratmi mencium punggung tangannya, Pardi pamit untuk pergi memenuhi undangan Pak Suprapto. Jaket tebal dan sehelai sarung yang ia kerudungkan ke tubuhnya ternyata tak cukup melawan gigilnya udara malam. Namun, gigil itu juga tak cukup kuat untuk mengurangi langkah Pardi yang begitu mantap untuk datang ke kediaman Pak Suprapto, walau dia sendiri belum tahu maksud dan tujuannya. Cahaya rembulan cukup memberikan penerangan bagi langkah-langkah kaki Pardi.
Satu belokan lagi, ia akan tiba di rumah Pak Suprapto. Walau Pardi tak tahu pasti kenapa Pak Suprapto menyuruhnya untuk datang malam ini. Ia berharap bahwa mungkin Pak Suprapto akan membantunya melewati titik paling sulit dalam kehidupannya ini. Semoga saja. Lirih Pardi berucap sembari menengadahkan kepalanya pada rimbun cahaya bulan. Malam masih ranum ketika Pardi dan Pak Suprapto mengobrol di ruang tamu di atas sofa empuk dengan dinding yang nyaris sepenuhnya bercat hijau itu. Ada sepiring ubi goreng dan 2 cangkir kopi hitam yang masih sama-sama mengeluarkan uap peraknya ke udara pegunungan yang dingin. Keduanya tampak sedang membicarakan satu hal yang serius. Namun, ada perbedaan yang sangat kental di antara keduanya. Pak Suprapto dengan air wajah yang menyala-nyala dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sementara Pardi menunduk, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan air wajahnya muram dan terlihat pucat pasi. Obrolan serius itu berlangsung selama hampir 1 jam. Dan setelah itu, Pardi pamit untuk pulang, masih dengan tubuh gemetar entah karena apa dan wajahnya kelihatan tambah pucat. Di sepanjang perjalanannya kembali menuju rumah, Pardi berusaha menguraikan apa saja yang telah Pak Suprapto bicarakan kepadanya. Apa saja yang sudah Pak Suprapto tawarkan kepadanya. Sebuah jalan keluar dari situasinya saat ini. Situasi yang kerap mengganggu ketenangan hatinya. Namun di saat itu juga, timbul satu pertanyaan lain dari satu lubang di kedalaman dadanya. Apakah sanggup ia memutuskan? Entahlah, gamang Pardi untuk memutuskan semua masalah ini. Sudah seminggu lamanya setelah percakapannya dengan Pak Suprapto malam itu, Pardi akhirnya telah mengambil sebuah keputusan. Ia telah siap segala risiko yang harus ia tanggung kelak. Harus ia akui bahwa keadaan yang saat ini sedang dihadapinya terlampau sulit. Keadaan ekonomi yang sulit, utang yang melilit, belum lagi dalam hitungan minggu ini, Ratmi akan melahirkan buah cinta mereka. Mau tak mau, Pardi harus segera memutuskan. Sebuah keputusan yang ia dasari entah karena ia memang tak lagi bisa melihat jalan atau karena ia sudah tak lagi punya pilihan. Mungkin ini yang menurutnya harus ia ambil untuk saat ini. Namun satu hal yang pasti, Pardi merasa putus asa. Sore itu, senja melabuhkan cahayanya di sudut yang jauh. Ketika Pardi terdiam di jok belakang mobil yang dikemudikan tenang oleh Pak Suprapto. Pokoke, mengko kowe teko, wis ora usah omong opo-opo Par. Wonge sing nang kono wis ngerti. Ning aku ya ora iso wenehi ngerti opo sing kudu kowe lakoni mengko. Pokoknya, nanti kamu datang, sudah gak usah bilang apa-apa. Orangnya yang di sana udah ngerti. Tapi aku juga gak bisa ngasih tahu apa yang harus kamu lakuin nanti. Dari balik kemudi, Pak Suprapto berujar tenang. Sambil memerhatikan jalan, sesekali ia menatap wajah Pardi yang seolah membiru karena beku. Wis, ora semang mbok pikiri Par. Sing arep kowe lakoni iki yonggo bojomu karo anakmu toh. Udah, gak usah kamu pikirin Par. Toh yang mau kamu lakuin ini buat istri sama anakmu kan? Pak Suprapto kembali mengingatkan. Pardi terkesiap. Entah kenapa, apa yang baru saja ia dengar terasa benar. Iya, apa yang ia lakukan ini memang untuk istri dan anaknya yang akan lahir dalam waktu dekat ini. Lagi pula, ia sudah bosan dengan keadaan sulit yang sudah lama melandanya. Ia ingin merasakan kebahagiaan yang selama ini seolah menjauh dari kehidupannya. Di kelokan terakhir itu, ia membulatkan hati. Ia tancapkan tekad pada keputusannya yang telah mantap. Apapun akan ia lakukan demi bisa keluar dari situasi ini. Demi kebahagiaan anak dan istrinya kelak.
Mobil dengan aroma cengkeh yang kental itu memasuki sebuah area pemakaman yang lebih gelap dari warna senja. Rimbun pohon Kamboja di kanan kiri yang barangkali membuatnya sedemikian rupa. Pak Suprapto menghentikan mobil dan mengajak Pardi untuk turun, lalu melanjutkan perjalanan yang hanya beberapa puluh meter lagi dengan berjalan kaki. Di tengah area pemakaman itu berdiri sebuah rumah kecil dengan dinding tembok bercat putih kusam, sewarna langit mendung yang akan segera menjadi hujan. Di depan rumah itu, sepasang kursi bambu mengkilap. Salah satunya telah diduduki oleh seorang laki-laki berusia jelang 70-an, berpakaian serba hitam, dengan belangkon solo melingkari kepalanya yang berambut putih. Seputih rokok lintingan menyan yang terapit di sela jemarinya yang agak gemetar. Pak Suprapto lalu membungkuk memberi hormat. Namun Pardi tetap bergeming. Ada getaran aneh yang menjalari sekujur tubuhnya saat ini. Dan tiba-tiba saja, tanpa ia sadari sama sekali, kakinya melangkah maju, menghampiri lelaki yang entah sudah sejak kapan duduk di salah satu kursi bambu itu. Wajah tuanya begitu datar, dengan sorot netra yang masih tajam memandang tubuh Pardi. Kemudian, tanpa sepatah kata pun yang keluar, lelaki dengan pakaian serba hitam itu berdiri dan memberi isyarat agar Pardi mengikutinya. Dengan langkah kecil dan hati-hati, Pardi pun mengekor, memasuki rumah kecil itu. Segera saja, aroma kembang dan dupa menguar kuat, meringsek masuk ke dalam indera penciumannya, membuatnya nyaris terbatuk. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan saja. Satu ruangan seperti ruang tamu dengan 4 kursi dan 1 meja bundar dari kayu jati dengan ukiran halus. Satu ruangan laginya seperti sebuah kamar, namun tanpa pintu, digantikan oleh selembar kain putih yang tampak usang dan berdebu dimakan waktu. Lelaki tua dengan pakaian serba hitam itu memberi isyarat pada Pardi untuk terus mengikutinya memasuki ruangan dengan pintu dari kain putih itu. Dengan langkah yang lebih kecil, Pardi mengekor. Kemudian, sesampainya di dalam kamar, aroma dupa dan kembang-kembang yang lebih pekat segera menyerang dadanya. Di salah satu dinding kamar itu tampak tergantung sebuah pedang dengan lengkungan yang begitu sempurna. Pedang itu tampak tua, namun tajam. Dengan perlahan, diraihnya pedang yang tergantung itu oleh lengan gemetar si lelaki tua yang sama sekali belum bicara. Diserahkannya pedang itu kepada Pardi yang kali ini mau tak mau harus merasakan getaran hebat yang tak sanggup ia lawan. Setelah pedang berada di tangan Pardi, lelaki tua itu baru bicara. "Apapun yang nanti datang, kamu harus siap menebasnya dengan pedang itu." Pardi hanya mengangguk. Dalam batinnya, ia telah siap menebas apapun yang akan datang, iblis apapun itu. Bahkan, walau dengan rupa menakutkan yang tak pernah ia bayangkan sekalipun, ia telah siap. Setelah ia mengangguk beberapa kali, lelaki tua berpakaian serba hitam itu melangkah pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Waktu terasa begitu lambat. Detik merambat pelan. Entah sudah berapa lama Pardi menunggu sesuatu yang akan datang melewati lembar kain putih kusam itu. Telapak tangannya basah oleh keringat. Ia begitu penasaran. Dalam hatinya ia berbisik, "Apapun yang akan datang kemari, aku siap menebasnya." Berulang kali ia membisikkan kata-kata itu kepada dirinya sendiri. Dan entah pada hitungan detik yang keberapa, udara di sekitarnya berdesir dingin. Pardi merasakan aura yang begitu mencekam. Kain putih kusam penutup kamar itu berkelebat lembut, bersamaan dengan terdengarnya deru langkah yang mendekat. Wajah Pardi semakin menegang. Cengkeraman tangannya pada pedang makin menguat. Ia tahu
sesuatu yang mengerikan akan datang dan ia harus menebasnya. Maka kehidupannya akan berubah seperti yang Pak Suprapto janjikan. Kain putih itu terus saja berkelebat, sementara udara di sekitarnya seperti beku dan tajam menghunus nafasnya. Pardi mengambil ancang-ancang ketika sudut netranya menangkap ada yang bergerak maju di balik kain putih itu. Pedang di tangannya sudah siap terayun. Namun mendadak, sekujur tulang yang menopang tubuhnya seakan kehilangan daya ketika sosok yang sejak tadi ia tunggu telah sempurna berada di hadapannya. Seluruh tubuhnya lemas. Pardi menelan ludah yang berat entah sebab apa. Dalam bayangannya, sosok yang akan datang dan akan ia tebas dengan pedang di tangannya adalah sosok setan yang paling menyeramkan, yang bahkan belum pernah ia bayangkan sekalipun. Namun nyatanya, sosok yang kini berada di hadapannya adalah Ratmi dengan mata sendu dan satu tangan yang mengusap-usap lembut perutnya. Rambutnya yang hitam panjang jatuh mulus melewati bahunya, dan satu lengkung senyum yang begitu akrab dari bibir Ratmi. Pardi terkulai diiringi bunyi denting pedang yang menggema mengisi penuh kamar yang kosong. Dalam simpuhnya, tangis Pardi pun meledak, mengamburkan segala isi dirinya pada ruang bernama putus asa dan penyesalan. 1 bulan telah lewat sejak saat itu. Ratmi telah melahirkan si jabang bayi. Sebagai seorang ibu, Ratmi patut merasa bangga. Ia bisa tersenyum sebab ia bisa melewati sebuah titik paling rapuh dari seorang wanita. Sebuah perjudian dengan taruhan nyawa. Namun tidak dengan Pardi. Baginya, ia telah gagal sebagai laki-laki dan takkan pernah pantas menjadi seorang ayah. Ada tetes yang meluncur begitu saja dari kelopak matanya yang sudah sejak lama berkaca-kaca ketika ia melihat anaknya yang baru berusia seminggu itu menggeliat di gendongan Ratmi. "Sudahlah mas, sudah, gak usah ditangisi. Yang penting aku selamat, anak kamu juga selamat. Masalah cacat ini ya mungkin ujian dari Gusti Allah. Semuanya sudah digariskan. Manusia cuma bisa pasrah dan menerima. Sudah, disyukuri saja mas," ucap Ratmi dengan tenang. Lembut, Ratmi mengusap rambut suaminya yang selalu menangis jika melihat kondisi anak mereka. Ratmi tak pernah tahu apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Ratmi tak pernah tahu bahwa apa yang menimpa darah dagingnya adalah hasil dari apa yang ditanam oleh suaminya. Ratmi tak pernah tahu sama sekali. Dia hanya bisa pasrah dan berserah atas takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Pardi hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia hanya bisa menangisi anak pertamanya yang lahir dengan selamat, namun dengan kondisi tubuh yang cacat. Ia membayangkan bagaimana kehidupan anaknya kelak dengan kondisi tangan dan kaki yang ganjil seperti itu. Seperti ada kekuatan yang memuntir dan mematahkan tulang-tulang tangan dan kaki mungil anaknya sejak masih berada dalam kandungan ibunya. Kalau saja ia tidak mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Suprapto. Melalui perjalanan ini, kita melihat bahwa takdir terkadang begitu kejam dan harga yang harus dibayar oleh yang tak bersalah bisa begitu tinggi. Namun, dalam setiap kegelapan selalu ada secercah cahaya harapan, mengingatkan kita untuk tetap waspada dan selalu mencari kebenaran di balik setiap misteri. Terkadang kegelapan yang paling menakutkan bukanlah yang ada di luar sana, tetapi yang bersembunyi di dalam diri kita. Keberanian bukan berarti tidak pernah takut, tetapi terus maju meskipun ketakutan itu ada. Wassalamualaikum.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.